Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Sirah Nabawiyah di setiap hari Rabu di Masjid Ahmad Dahlan. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya saya membahas tentang dimulainya dakwah jahriyah atau dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sirriyah kurang lebih selama 3 tahun ke keluarga, ke kerabat dekatnya, kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan dengan diturunkannya ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dari situlah kemudian Nabi Muhammad memanggil seluruh bani-bani yang ada di Mekah. Ketika itu Nabi Muhammad naik di atas bukit Sofa. Dipanggillah seluruh bani-bani yang ada di Mekah, sehingga kemudian berkumpullah orang-orang di seluruh Mekah di bawah bukit Sofa. Bahkan tidak ada satupun yang berhalangan hadir kecuali mereka mengutus seorang utusan jika kemudian ada yang berhalangan hadir. Di atas bukit Sofa itu kemudian Rasulullah memberikan peringatan, angkidu anfusakum minan nar, lindungilah diri kalian dari api neraka. Termasuk bukan hanya seluruh bani, tetapi termasuk di dalamnya putri beliau Fatimah. Ya Fatimah, angkidi anfusaki minan nar, lindungilah dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum dharran wala nafa. Setelah kemudian Nabi Muhammad menyeru seluruh bani yang ada di Mekah, mereka kemudian bubar kembali ke rumah masing-masing, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab kemudian mendatangi Rasul, kemudian mengatakan, tabban laka sairul ayyam alihada jama'atana. Celakalah engkau wahai Muhammad sepanjang hari, apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami semua? Dari situlah kemudian turun tabbat yada abi lahabin watab dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang betapa orang-orang Quraisy tidak tinggal diam. Ketika Rasulullah sudah memutuskan, Allah sudah memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan, tentu Rasulullah tahu apa akibat daripada dakwah secara terang-terangan tersebut, yaitu perlawanan dari orang-orang Quraisy. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa perlawanan orang-orang Quraisy, yaitu perlawanan Uqbah dan Abu Jahal. Kemudian ada sidang majelis membahas upaya menghalangi jamaah haji agar tidak mendengarkan dakwah Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad memulai dakwah secara terang-terangan, tidak lama kemudian itu datang musim haji, sehingga banyak sekali orang-orang Arab yang datang dari luar Arab yang kemudian itu menjadi sasaran dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian beragam tekanan dan siksaan, bukan hanya Nabi Muhammad tetapi sahabat-sahabat beliau menjadi tujuan siksaan dan tekanan. Kemudian berbagai metode dalam menghadangi laju dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama adalah perlawanan Uqbah dan Abu Jahal. Orang-orang Quraisy ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah melakukan dakwah secara terang-terangan, ada beberapa pimpinan Quraisy, petinggi Quraisy yang melakukan perlawanan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Uqbah ibnu Abi al-Mu'aid. Ya, Uqbah ibnu Abi al-Mu'aid ini mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah ini sedang sholat. Kemudian Uqbah mencekik leher Rasulullah menggunakan baju Uqbah. Untungnya ketika itu Abu Bakar mengetahui dan langsung mendorong Uqbah hingga Uqbah terjatuh sambil berkata, "Apakah engkau akan membunuh seorang yang menyatakan Tuhanku adalah Allah?" Kemudian Uqbah tidak berputus asa. Di lain waktu dia mencari kesempatan lagi bagaimana dia mau mencelakakan Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad sedang melakukan sholat juga, dan ketika Nabi Muhammad bersujud ini atas desakan Abu Jahal, Uqbah diminta meletakkan plasenta unta ke punggung Nabi Muhammad ketika sedang sujud. Jadi mungkin kita mengetahui kalau ada orang melahirkan itu ada plasenta, tetapi ini plasentanya hewan, yaitu unta. Ketika ada plasenta unta yang ada di punggung beliau, beliau tidak bangkit dari sujudnya sampai kemudian datanglah Fatimah yang waktu itu masih kecil, putri beliau, kemudian menyisihkan, membersihkan kotoran yang ada di punggung beliau sampai bersih, baru kemudian Rasulullah bangkit dari sujudnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian setelah Nabi Muhammad sholat, kemudian Nabi Muhammad berdoa, "Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy," hingga 3 kali. Ya Allah, engkaulah yang menjatuhkan balasan kepada orang-orang Quraisy. Ya, engkaulah yang menjatuhkan balasan kepada orang-orang Quraisy. Nah, kemudian orang-orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad ketika itu adalah Abu Jahal, Al-Walid ibnu Utbah, Umayyah ibnu Khalaf, Uqbah ibnu Abi Mu'aid, dan Imarah ibnu Al-Walid. Mereka semuanya kemudian nanti ketika di akhir dakwah beliau mereka meninggal dunia. Abu Jahal meninggal pada saat perang Badar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian turun surah Al-Alaq ayat 9 sampai 10. Ini adalah turunnya disebabkan ketika itu Abu Jahal sangat jengkel kepada Nabi Muhammad, sebab Abu Jahal sudah memperingatkan Nabi Muhammad agar tidak melakukan sholat, tapi Nabi Muhammad terus saja melakukan sholat, sehingga Abu Jahal berjanji pada dirinya untuk menginjak lehernya Nabi Muhammad ketika beliau sujud dan mengotori wajah Nabi Muhammad kalau nanti Nabi Muhammad ditemukan lagi oleh Abu Jahal sedang melakukan sholat. Disitulah kemudian turun surah Al-Alaq, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba untuk sholat? Siapa yang dimaksud di sini adalah Abu Jahal. Kemudian diteruskan, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Hati-hatilah apabila dia, yakni Abu Jahal atau siapapun, tidak berhenti mengganggu atau mencegah dan melarang Nabi Muhammad,
maka pasti kami akan seret ubun-ubunnya atau kami bakar ia sehingga hangus dan berubah warna kulitnya. Ini disebabkan karena dia adalah ubun-ubun, yakni sosok pembohong lagi pendurhaka. Kadzibatin khotiah, itu sosok pembohong lagi pendurhaka. Ini yang dimaksud adalah Abu Jahal. Kemudian menurut riwayat At-Tirmidzi, ketika Abu Jahal mendengar ancaman tersebut, jadi mendengar ancaman yang turun dari ayat Al-Quran, kemudian Abu Jahal berkata, sesungguhnya engkau tahu bahwa di Mekah ini tidak ada seorang pun yang memiliki kelompok yang lebih banyak anggotanya daripada aku. Jadi orang-orang Quraisy memang mendominasi di Jazirah Arabia dan Abu Jahal adalah pemimpinnya. Jadi kalaupun Nabi Muhammad melakukan perlawanan, itu menurut Abu Jahal itu tidak akan menang. Sehingga kemudian turunlah firman Allah, falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Katakan pada Abu Jahal, kalau memang dia memiliki kelompok yang banyak, maka silakan memanggil kelompoknya atau siapapun yang dia kehendakinya untuk membelanya. Sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil az-zabaniyah, yakni petugas-petugas neraka. Jadi ini ulah tingkahnya Abu Jahal langsung direspon oleh Al-Qur'an. Al-Nabi diperintahkan untuk tidak menghiraukan Abu Jahal, ya, enggak perlu direken. Kalau direken enggak selesai-selesai. Akhirnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan patuh padanya, pada Abu Jahal, wasjud waqtarib, tapi lanjutkan bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Lanjutkan saja di sini dalam arti sholat. Tetaplah sholat, jangan menghiraukan ancaman Abu Jahal, jangan mengikuti perintah-perintah Abu Jahal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lalu setelah itu datanglah musim haji, ya. Ketika itu banyak sekali, tentu dari dulu hingga sekarang, orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, momentum ini dimanfaatkan betul oleh Nabi Muhammad karena dia bisa berdakwah dengan banyak orang tanpa harus keluar dari Mekah. Nah, di sini kemudian orang-orang Quraisy sudah bisa membaca. Ini kalau Muhammad dibiarkan, bisa jadi nanti Islam akan tersebar dengan cepat ke seluruh luar Makkah. Akhirnya mereka, orang-orang Quraisy, mengadakan musyawarah. Mereka mengadakan musyawarah dan mengangkat Al-Walid bin Al-Mughirah sebagai Ra'isul Qaum, sebagai ketua panitia menghalangi dakwah Rasulullah ketika musim haji. Nah, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah mengadakan rapat, ya, mengadakan rapat dengan orang-orang Quraisy agar bersatu, satu kata, satu pendapat, satu strategi, ya. Dia mengatakan kita harus satu kata dalam menyampaikan kabar perihal Muhammad dan dakwahnya. Jangan sampai kemudian ada si Quraisy A mengatakan Muhammad begini, si Quraisy B mengatakan Muhammad begini. Jadi harus satu kata. Atau satu sama lain akan saling mendustakan dan saling membantah. Nah, ini yang ditakutkan, sehingga harus ada musyawarah dan perkumpulan. Nah, setelah bermusyawarah itu, orang-orang memasrahkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, terserah, kita manut kepada pimpinan kita Al-Walid. Al-Walid mau mengatakan Muhammad sebagai apa, akan kita ikuti. Nah, tapi Al-Walid tidak kemudian mengutarakan pendapatnya, dia meminta pendapat dulu kepada para peserta rapat ketika itu. Ada yang berpendapat bahwa bagaimana jika Muhammad ini kita bilang saja sebagai seorang dukun, sebagai seorang kahin, ya. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah selaku ketua sidang, ketua panitia, dia menolak. Saya tidak setuju karena Muhammad tidak seperti dukun. Dukun itu begini, sedangkan Muhammad tidak sama persis, tidak, sangat berbeda dengan kahin, ya. Ada lagi yang berpendapat bagaimana kalau kita katakan Muhammad orang gila. Al-Walid bin Mughirah juga mengatakan saya tidak setuju. Anda tahu sendiri orang gila, pakaiannya seperti itu, rambutnya seperti itu, tingkah lakunya seperti itu.
Apakah Muhammad seperti orang gila? Ya, saya kira tidak seperti orang gila. Jadi Al-Walid ini lucu. Dia meminta pendapat tetapi dia kemudian menolaknya sendiri. Yang ketiga ada yang berpendapat bahwa bagaimana kalau kita katakan bahwa dia penyair. Al-Walid juga tidak setuju. Apa yang keluar dari mulutnya itu bukanlah syair. Tidak mungkin manusia bisa mengatakan itu syair. Jadi Al-Quran itu bukan syair karena manusia tidak bisa membuatnya. Yang terakhir adalah bagaimana kalau kita katakan dia penyihir. Ya. Disinilah kemudian Al-Walid tetap menolak. Ya. Tetapi kemudian yang dimaksud penyihir di sini adalah tidak seperti penyihir pada umumnya. Muhammad tidak seperti penyihir yang ada di Mekah ketika itu. Tapi kemudian orang-orang peserta itu mengembalikan lagi, ya sudah kalau gitu kamu minta pendapat ke kita beri pendapat, kamu tolak terus. Sudah, sekarang gimana pendapatmu? Akhirnya Al-Walid mengatakan, kita bersepakat bahwasanya Muhammad adalah seorang penyihir, tetapi dia yang dimaksud penyihir adalah menyihir anak untuk pisah dengan orang tuanya, menyihir saudara untuk pisah dengan saudara lainnya, menyihir ponakan untuk berpisah dengan pamannya dan seterusnya. Berpisah di sini adalah masuk Islam dan kemudian tidak bergabung lagi dengan agama nenek moyang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu adalah sidang yang dilaksanakan untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad ketika musim haji tiba. Kemudian bukan hanya Nabi Muhammad yang mendapat tekanan, tetapi para sahabat. Para sahabat yang masuk Islam di awal-awal ini tekanannya luar biasa sekali. Ini ada beberapa yang akan saya berikan contoh. Ya. Banyak kaum muslimin yang disiksa, siksaannya itu membuat badannya itu ada yang cacat permanen, kemudian ada yang buta, bahkan yang paling mengenaskan adalah terbunuh. Ya. Salah satunya adalah Bani Makhzum. Bani Makhzum ini mengeluarkan Ammar ibnu Yasir bersama ibu dan bapaknya. Jadi satu keluarga dikeluarkan dan kemudian dijemur di tengah padang pasir, disengat matahari. Kemudian ayahnya meninggal, ayahnya Ammar ibnu Yasir meninggal, dan juga istrinya, ibunya Ammar ibnu Yasir ini juga akhirnya meninggal dunia. Tertinggallah Ammar ibnu Yasir sendiri. Kemudian menghadapi siksaan tersebut, Nabi Muhammad selalu mengingatkan kepada sahabat beliau bahwa memang begitulah risiko keimanan. Nah, di sini fungsinya 3 tahun dakwah Syria yang keluar adalah ayat-ayat tentang kisah-kisah, ibroh-ibroh, cerita Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, yang mana nabi-nabi sebelumnya, orang-orang beriman sebelumnya itu juga mendapatkan siksaan, ancaman yang nanti akan diterima ketika orang-orang muslim ini berdakwah secara jahriyah. Dan mereka pun sebelum dakwah jahriyah sudah mentalnya sudah siap. Nah, jadi beliau Rasul mengingatkan kepada sahabat tentang resiko keimanan dan bahwa umat-umat yang lalu pun pernah mengalami ujian dan siksaan yang tidak kurang pedihnya. Jadi ya hampir-hampir sama. Maka tidak perlu kaget. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Mata nasrullah,
ala inna nasrallahi qarib, sungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Jadi ketika orang-orang para sahabat ini disiksa, mereka kemudian bertanya, kapan ya Rasul datang pertolongan Allah? Kita ini kemudian disiksa terus ya. Nah, di sini orang-orang sahabat ini kan tidak semuanya tua. Banyak para sahabat itu yang masih muda-muda. Mereka ini sudah tidak sabar karena memang jiwanya jiwa muda ya. Mereka ingin sekali melakukan perlawanan. Jadi contohnya Abdurrahman bin Auf dan beberapa koleganya seperti Ali bin Abi Thalib juga datang menghadap Nabi dan menyampaikan bahwa kami sewaktu masih musyrik dalam keadaan kuat, dalam keadaan mulia, tetapi begitu memeluk Islam kami kok menjadi lemah, ditindas, diam saja, tidak melawan. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwa aku diperintahkan untuk memaafkan, karena itu janganlah memerangi mereka. Ini awal-awal dakwah memang begini, tidak ada perlawanan, semuanya bertahan dan menerima. Nanti ada saatnya ketika di Madinah Nabi Muhammad mulai melakukan perlawanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika dakwah jahriyah ini yang menjadi sasaran bulan-bulanan itu adalah hamba sahaya. Jadi orang-orang muslim tetapi yang masuk dalam golongan budak ya, mereka ini ketika dia masuk Islam dan majikannya masih musyrik, maka budak itu akan dihabisi dan disiksa habis-habisan. Ya, maka orang-orang muslim yang terpandang seperti Abu Bakar yang pengusaha itu membantu untuk memerdekakan budak. Jadi budak-budak muslim yang disiksa kemudian dibeli oleh Abu Bakar kemudian dibebaskan. Nah, melihat berbagai penyiksaan itu, beberapa kaum muslimin yang berada itu maksudnya memiliki kekayaan, mampu, mereka memerdekakan budak muslim yang disiksa ya. Abu Bakar contohnya ini membeli dan memerdekakan 7 orang yang disiksa oleh tokoh-tokoh musyrik Mekah, seperti Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ketika itu disiksa, dijemur di padang pasir, kemudian badannya ditindih dengan batu yang besar, bahkan hampir Bilal ini meninggal dunia. Kemudian ketika itu lewatlah Abu Bakar, kemudian dibeli dan dimerdekakan. Selain Bilal kemudian ada Amir ibnu Fuhairah, ada Zumairah Ummu Ubais, An-Nahdiyah dan saudarinya, serta seorang lagi hamba sahaya yang bernama Amr ibnu Mu'mil. Nah, Abu Bakar ini saking seringnya memerdekakan budak sampai diprotes oleh orang tua Abu Bakar. Jadi kalau beli budak itu yang kuat itu harganya semakin mahal. Jadi budak itu kan mahalnya itu bukan dari segi kepintarannya, tetapi budak itu kan yang dimanfaatkan tenaganya. Jadi semakin dia itu kuat, berotot, besar, semakin mahal. Tapi kalau budak itu semakin dia itu lemah, semakin tidak berdaya, itu dijual murah. Jadi Abu Bakar ini memerdekakan budak-budak ini yang sudah disiksa dan bahkan hampir meninggal dunia, dibeli untuk dibebaskan. Nah, orang tuanya Abu Bakar ini protes, kamu itu ngapain mencari budak, dibeli kemudian tidak dimanfaatkan tapi dibebaskan. Apalagi belinya budak yang lemah, mestinya orang itu nyari budak yang kuat biar bisa dipakai kerja. Ini sudah nyari budak yang lemah, setelah dibeli dibebaskan lagi, tidak dimanfaatkan. Lah ini sampai diprotes oleh orang tua Abu Bakar karena seringnya Abu Bakar ini membeli budak kemudian dimerdekakan. Nah, ini juga dilakukan oleh beberapa sahabat lain yang memiliki kelebihan harta. Mereka juga memerdekakan budak dan berdakwah, dan melalui Abu Bakar juga banyak orang yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini.
terkait dengan masih pada periode dakwah jahriyah. Jadi pada pertemuan-pertemuan setelah ini kita akan banyak membahas tentang penyiksaan, intimidasi, intervensi yang dilakukan oleh kaum Quraisy selama Nabi Muhammad berada di Mekah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.